Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya W Bike and Run. Jadi kalau kawan-kawan sebelum saya perkenalkan ini kalau udah lihat yang sebelah saya udah berarti topiknya tentang run ya. Ya, betul. Jadi terakhir kita ini Bang Bul nih. Ya. Jadi terakhir kita Bang Bul podcast pertama kali itu Bang Bul posisi masih ketua ya, ketua PTR ya. Masih ketua Padang PTR. Trainer Run ya. Padang Trail Runner. Padang Trail Runner ya, Ya. PTR. Nah, dan sekarang jabatan beliau ini udah lebih tinggi dari itu ya, udah senior ya. Bisa dibilang begitu lah. Udah senior. Udah senior. Oke, Bang Bul. Iya. Ini tentang runner tapi kita agak sedikit menjurus nih, Bang Bul. Ini udah disiapkan pertanyaan oleh tim kreatif kita ini. Siap. Tentang trail running. Ya, trail running. Ya, Tentang trail running. Trail running, ya. Langsung aja Bang Bul. Apa sih bedanya Bang Bul antara trail running dengan running di jalan raya ini? Ya. Oke lah. Ini untuk menjawab pertanyaan Iya. dari teman-teman yang ingin mengetahui tentang trail itu sendiri. Oke, kita jawab. Kalau trail itu sendiri kita bermain di alam. Bermain di alam ya, trail Ya. running ini ya Bang Bul ya. Trail running ini bermain di alam, kita menapaki jejak di alam seperti ke gunung, ke jalan-jalan yang ada bebatuan tanah. Oh, jadi tanpa aspal, tanpa beton berarti ya? 20%-nya ada aspal. Oh, 20% boleh ya aspal ya. Ada boleh aspal. ya. Iya. Terus langsung ke tanah mainnya. Main tanah ya. Tapi itu tidak dengan sepatu yang sama dengan di road. Beda ya. Ya, berbeda juga. Ada sepatunya juga Ada itu. itunya. Sepatu trailnya juga. Dia biasanya kalau road kan datar. Datar ya. Nggak ada kayak apa namanya tonjolan-tonjolan gitu. Iya. Jadi kalau di trail run itu ada tonjolan-tonjolan. Iya. Itu Supaya apa nggak namanya? licin. Supaya nggak licin ya. Iya. Jadi karena medan kita dan menyesuaikan Berbeda. dengan sepatu ya. Berbeda. Medan yang kita lewati berbeda dengan yang di road. Iya. Kalau Apalagi misalnya kalau hujan ya, habis itu hujan ya. biasanya Bang Bul ya. kalau yang Udah datar sepatu ini yang datar kayak gini udah licin. ya. Licin ya. Nanti. Takutnya jatuh kan. Sering tersialir nanti. Tersialir. Itu sih Bang Bul, perbedaan. trail running ini apakah harus datar atau harus mendaki atau gimana? Atau harus turun naik atau gimana? Banyak versi. Banyak versi ya. Dia campur biasanya tuh Om. Dari datar, terus ada mendaki, terus turun lagi, kadang datar. Dapat istilahnya kalau datar tuh kita di trail tuh bonusnya lah. Bonusnya, ya. Bonus. Nanti ada elevasi namanya, elevasinya. Mendaki terus turun lagi kan. Nah, itu aja Om. Kalau di road kan cuman datar aja, ya. main di aspal. Ya. Nggak ada kita masuk ke tanah berbatuan nggak ada. Gitu. Nah, kalau di trail running ini medannya dibikin atau alam aja yang menyediakan nih Bang Bul biasanya nih? Alam aja. Alam aja menyediakan. Alam aja. Berarti kita cari lokasi yang asik ya. Asik, yang asik ya. untuk ya tibanya healing juga lah. Sambil ya. healing untuk menghilangkan stres juga kan. Teman-teman yang bosan di road bisa kita nge-trail bareng-bareng gitu. Berarti kalau di sepedaan istilahnya harus loading dulu ya ke tempat itu ya? Ya loading, betul. Loading dulu ya. Betul. Dan selama loading, selama di kendaraan itu bisa saling menjalin keakraban ya. Betul. Oke Bang Bul, ini itu masa lihat contekan nih Bang Bul, karena kita nggak ahli nih di trail running ini. Sama kita juga belum expert kali tentang trail ini. Sebenarnya tadi mau bawa senior nih, cuman senior lagi sibuk kan. Sibuk ya Bang Bul ya. Terus Bang Bul, di segi manfaat kesehatan ini apa bedanya yang kita dapat nih dari trail running ini? Kalau untuk kesehatan, sebenarnya trail ini manfaatnya banyak Om. Salah satunya kita untuk penguatan otot bagian bawah kita kan. Yeah. Di samping kita nanti ada core trainingnya juga.
Ya, Sama sama. apa Core training. Itu apa tuh Bang Bol? Latihan fisiknya. Fisik, ya. Ya, untuk penguatan otot semuanya dari bagian sini sampai ke bawah. Otot paha, otot pinggang ini. Jadi kalau kita main di trail itu resiko cederanya bisa menghilangkan risiko cedera lah untuk kita latihan di trail gitu. Itu sih manfaatnya. Terus mungkin untuk kesehatan di dalam ada mungkin jantung. Ya walaupun nanti kita sesak napas nantinya tuh. Mungkin kedepannya kita bisa mempunyai sehat lah jantung kita itu. Bisa diatur lah pernapasan kita dengan latihan tersebut gitu. Ya, tapi dari cerita Bang Bol tadi tentang beda dengan running di jalan raya ya. Mungkin manfaatnya nggak jauh beda ya. Cuma saya rasa ada satu yang lebih nih Bang Bol di trail run. Kita lihat alam ini beda. Ya itu tadi healing tadi. Iya. Sebelumnya di kota kita stres. Kita ajak teman-teman untuk nge-trail kan. Iya. Mungkin suasananya bisa berubah. Ada tumbuh-tumbuhannya, kita ada pohon-pohonnya, ada air-airnya ya itu Bang Mulia. Dengar-dengar percikan air dan suara-suara burung. It's so romantic. Iya. Sangat-sangat bagus lah. Oke, Bang Bol, kita lihat lagi contekannya nih Bang Bol. Aku juga ada contekan nih. Ini Bang Bol, kan beda nih running di jalan raya dengan running di trail running ya. Ya, trail. Apa pelengkapannya Bang Bol supaya ya kita berolahraga dengan kesiapan yang oke Bang Bol. Silakan Bang Bol. Kita kalau untuk nge-trail persiapan kita ada namanya mandatory gear, itu yang memang wajib kita bawa. Misalnya mau ke gunung ke gunung atau ke alam yang lain, misalnya ke air terjun, kan. Yang pertama itu mungkin memang wajibnya sepatu. Sepatu yang kayak tadi yang kita ceritakan tadi ya. Sepatu trail. Jadi kalau kita beli sepatu kita cari sepatu trail ya berarti Bang Bol ya. Ya, cari sepatu trail. Terus yang kedua itu headlamp. Untuk penerangan. Kalau misalnya kita naiknya malam, kita butuh penerangan. Jadi headlamp itu wajib. Itu kayak yang diikat itu Bang Bol? Ya, yang di atas kepala. Headlamp untuk penerangan di perjalanan nanti kan, misalnya ke gunung gitu kan. Jadi bisa jadi ini pergi gelap, pulang gelap lagi Bang Bol ya? Kalau kami biasanya di PTR itu sendiri, kalau kita ke gunung perginya dini hari. Tektok namanya Om. Tektok ya. Ya, itu dari awal naik nanti sampai di sana memang jam 12 misalnya kan. Siang, 12 siang. Habis itu sejaman di atas kita turun lagi. Palingan sampai sore lah di bawah. Tapi tetap itu mandatory gear-nya memang harus dibawa. Karena kita nggak tahu jam berapa kita turun, ada resiko yang kita alami nantinya. Kita kan nggak tahu di alam lah namanya kan sama teman-teman. Terus mandatory wajib lagi jas hujan. Jas hujan, kita nggak tahu kondisi alam gimana. Terus jas hujan, jaket dingin. Terus sarung tangan, baju ganti, kaos kaki ganti. Dan jangan lupa celana dalam ganti. Celana dalam, ya betul. aku mikirnya itu tadi. Apa lagi ya? Pokoknya pakaian yang pribadi kita. Itu mandatory ya. Mandatory. Berarti kita running ini running kita bawa running vest juga. Running vest juga. Nah, berarti kita bawa di tas. peralatannya di tas ya. Iya, di tas. Kita punya packing ransel gitu ya. Iya, punya ransel. Iya. Ya, running vest kan ada yang berapa liter gitu kan. Misalnya 15 liter, 10 liter, macam-macam. Ya. Tapi semakin berat itu isinya berarti semakin susah itu. Harusnya ringan ya Bang Bol ya. Jadi kita harus pandai-pandai kita sendiri untuk mengatur isi di dalamnya Om. Kita susun bagaimana. Mungkin ada plastik atau gimana kita susun baik-baik. Satu lagi menurut P3K itu wajib, sama
emergency blanket. Emergency blanket tuh seperti penghangat tubuh. Iya. Kalau misalnya di atas nanti hipotermia, Iya, kayak kedinginan gitu Om, kita harus pakai itu. Berarti kalau untuk yang terakhir Om Bul sebut ini P3K sama emergency blanket ini yang dibawa oleh per peserta atau cukup satu Masing-masing peserta. Masing-masing ya. Iya. Oke. Karena kita self service tibanya. Intinya gitu ya, self service untuk berpergian ke alam gitu kan. Jadi tapi kita kan jangan menyusahkan orang lain ya Bang Bul ya. Iya, kalau dapat kita Bisa untuk merawat diri sendiri. bisa sendiri ya. Oh, nanti baru teman-teman yang lain ditolong. Kalau misalnya mereka tidak bawa gitu kan. Nantinya kita ada juga biasanya itu yang bawain porter biasanya. Oh, ada juga ya porter ya. Ya, tapi kebanyakan kalau itu biasanya bawa pribadi-pribadi. Biar lebih amannya sih sebenarnya. Lebih aman ya. Ya, itu. Ya. Tapi biasanya di jalur-jalur jalur trail running ini ada porternya berarti ya Bang Bul. Iya, ada yang ada mungkin ada yang enggak. Ada yang mendampingi lah. Ada yang mendampingi ya. Ya selain kita sendiri yang bawa perlengkapan pribadi, nanti teman-teman lain juga ada, juga nanti ada pendamping misalnya, nanti perlu pendamping, baru kita. Nah, ini Bang Bul, kadang-kadang di yang namanya kita di daerah gunung, pendakian gitu kan, kadang kita udah lihat cuaca ini di BMKG, di apa, ternyata cuacanya cerah. Tapi tiba-tiba berubah, berawan, terus hujan gitu ya. Pasti ada seperti itu ya Bang Bul ya. Apa kira-kira apanya Bang Bul? Persiapan kita menghadapi tantangan cuaca yang di daerah ketinggian ini Bang Bul. Kalau misalnya dia hujan ringan, misalnya kita udah sampai pos nih, masih belum hujan, kita melakukan perjalanan di pinggang atau di setengah jalan sudah hujan masih ringan. Kita bisa ngambil keputusan tuh mau lanjut apa enggak. Misalnya rombongannya banyak, kita nggak mau ambil risiko nantinya kita turun balik. Yang menentukan siapa di Bang Bul? Biasanya ada leadernya Om. Ada leadernya. Berarti sebelum berangkat kita harus milih leader dah. Iya. Misalnya kita udah mau berangkat nih, kita tunjuk leadernya siapa. Beliau yang ngambil keputusan nantinya. Dengan keputusan itu semua tim harus ikut. Berarti nggak boleh menolak. Gitu. Syarat leader pasti harus pengalaman ya Bang. Iya, berpengalaman. Nggak harus tua ya Bang Bul. Nggak harus tua. Yang penting mau muda mau tua dia lebih pengalaman lebih mengetahui medan dan cuaca nantinya gitu. Dan yang penting leadership-nya ada ya. Oke Bang Bul. Terus Bang Bul, yang dalam keberangkatan misalnya kita rombongan ini ya. Pasti ada yang udah pengalaman, ada yang newbie gitu. Gimana cara mengatasi yang newbie ini Bang Bul? Nah, kalau untuk teman-teman yang baru itu biasanya kita dampingi Om. Dampingi ya? Iya, kita kan nggak tahu nih seberapa cepat dia mengikuti yang teman-teman yang udah biasa. Jadi teman-teman yang udah biasa itu kita kasih dulu jalan. Nanti yang kita sama-sama jalan nih. Nanti mungkin di sepertiga atau 2/3 dia udah duluan ya silahkan duluan. Nanti yang pendamping menjaga teman-teman yang masih pemula ini. Karena kita nggak tahu kan dia misalnya badannya berisi, dia masih mau ikut gitu. Misalnya anggap aja berat badannya 80 gitu kan. Dia mau ikut gitu sama kita. Kita dampingi itu. Kita bawain barangnya supaya ringan lah, kayak running vest-nya, pokok barang-barang pribadi kita bawa. Itu gunanya pendamping tadi Om. Jadi kalau ada apa-apa, jadi tanggung jawab pendamping tadi. Kalau misalnya dalam keadaan cuacanya buruk, hujan deras, pendamping tadi ngambil keputusan. Kita harus balik, nggak bisa kita paksakan. Yang penting harus jujur ke diri sendiri ya. Kalau kuat bilang kuat, kalau enggak jangan sok-sok kuat ya. Iya betul, nanti resikonya lebih parah nanti. Dan itu akan menyibukkan orang lain jadinya. Iya, mengganggu aktivitas orang lain karena teman-teman pasti khawatir juga dengan yang baru ini gitu kan. Nggak mungkin dibiarkan saja. Kita kan satu tim pergi gitu. Tapi kalau misalnya itu jadi tanggung jawab pendamping dan pendamping yang akan bawa turun. Tapi teman-teman yang lain boleh lanjut nggak apa-apa.
Bang Pul, saya ingat dulu ketika saya tuh di SMA ya, di kuliahan ya. Ya acaranya namanya mendaki gunung dulu ya. Iya betul, mendaki Tapi gunung. sekarang namanya trail running. Apa bedanya tuh mendaki gunung dengan trail running itu? Kalau Apakah harus berlari kita? Atau mendaki gunung kalau dulu saya kan cuma jalan gitu ya? kan kalau masa-masa SMA itu kan namanya Sispala. 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 Iya betul. Atau apa nama kalau di mahasiswa penggiat Mapala, gunung, ya, Mapala, ya. gitu. Mahasiswa Mapala. Iya, iya. Dan saya sendiri dari Mapala juga. Dari Mapala. Jadi udah pernah manjat gunung dulu ya. Sekarang namanya ya apa bedanya? Ya. Kalau dulu kalau mendaki gunung itu kan dia memang benar-benar menuju gunung terus ngecamp Ya. dengan membawa istilahnya kulkas bagi kami. Kulkas yang tinggi-tinggi, carrier tinggi itu kulkas dengan bawa tenda segala macam. Dan nggak ada target ya? Kayaknya targetnya nyampe paling-paling dulu kalau nggak salah saya targetnya sebelum matahari terbit supaya lihat awan gitu ya, paling gitu ya. Bisa jadi Om, sama aja sih sebenarnya trail sama mendaki, cuman bedanya mereka ngecamp, yang memang penggiat gunung yang ngecamp terus ngecamp di cadas namanya cadas. Nah, terus dia dirikan tenda segala macam. Baru dia naik summit. Kalau kita di trail running itu sendiri, tektok tadi, kita naik subuh misalnya, bertarget juga sih sebenarnya. Kalau memang mau lihat sunset, kita memang harus naik malam hari. Sunrise. Ya, sorry, maaf. Sunrise itu kita naiknya dini hari, misalnya jam 2. Supaya sebelum subuh nyampe di atas ya. Jadi kalau memang menargetkan untuk ke summit dengan lihat sunrise tadi sampai, baru nanti kita turun jam-jam 10 pagi gitu. Kalau memang tidak ada target untuk ngejar summit aja, bisa sebelum subuh kita naik. Nanti baru turun lagi jam 12. Karena kan di gunung itu biasanya jam 12 ke bawah sampai sore itu cuacanya udah berubah tuh. Jadi udah kita antisipasi lah dulu. Kadang-kadang kita dapat hujan pula dari atas ke bawah kan. Nah, kita nggak tahu. Berarti kalau dari cerita Bang Pul, saya kan nggak pernah nih. Cuma naik gunung waktu kuliah aja dulu masih pernah ya. Iya. Berarti kan harus matang memang persiapannya. Iya, persiapannya kita harus matang Om. Misalnya kita kumpul, kemana tujuan kita, gitu kan. Nanti baru diskusi, misalnya perlengkapan apa yang mau dibawa. Atau misalnya kita pergi ke Pulau Jawa, naik gunung apa. Pasti prepare dulu. Gunung ini seperti apa, perjalanannya gimana. Prepare-nya tuh gimana caranya Bang Pul? Apa di Google atau bertanya kepada orang pengalaman itu gimana biasanya tuh? Pertama bertanya sama yang sudah pengalaman. Udah pernah ke sana ya? Udah pernah ke sana, kita tanya bagaimana kondisi gunungnya, bagaimana kondisi dari pendakian sampai summitnya, pasti kita tanya Om. Terus nanti sudah itu kita cari di Google tambahannya gitu kan, berapa ketinggiannya segala macam. Terus baru perlengkapan pribadi kita apa aja yang dibawa, harus lengkap semuanya. Karena berbeda kontur gunung di Sumbar dengan di Jawa pun berbeda gitu kan. Saya Merapi di sini masih tanah dan berbatuan. Kalau di sana mungkin lebih dari itu. Kita kan nggak tahu. Makanya dicari informasi kepada yang sudah mendaki ke sana dan Google. Ya, dan itu semua demi keselamatan kita pulang dan pergi ya. Pulang dan pergi. Oke. Ya, kita maunya nih Bang Pul kan selamat pulang dan pergi nih. Iya, betul. Tapi kadang-kadang ya tidak bisa kita luput dari kecelakaan benar, terjadi gitu ya. Kita nggak tahu. Mungkin karena sepatunya yang nggak sesuai, akhirnya tersialir tadi ya Bang Pul. Pasti ada kecelakaan lain juga Bang Pul. Gimana caranya itu mengatasi kecelakaan itu biasanya Bang Pul? Biasanya kan kita bisa lapor ke posko jadi sebelum masing-masing itu. Sebelum naik kita lapor ya? Ya, kita sebelum naik itu kita lapor, melakukan registrasi,
Ya. Nanti di situ biasanya ada rangernya Om namanya. Jadi kalau ada apa-apa kita catat nomor telepon ranger. Nanti kalau ada apa-apa di atas atau di perjalanan, misalnya kayak cedera, ya Allah alam lah, Ya. jatuh, kena Itu kepalanya ada berdarah nomornya ya. atau kakinya patah, tangannya patah, kita telepon ranger, nanti rangernya langsung kejar ke atas. Jadi jangan liar ya Bang. Ya, jangan hanya euforianya aja untuk aja, ya. ngikutin trail run itu sendiri. Oke. Ya itu yang event itu yang biasa aja Om, kalau teman-teman yang ikut itu kan untuk having fun. Ya. Tapi di trail sendiri kita ada event juga. Mhm. Banyak eventnya Om, di Pulau Jawa sih banyak. Itu ya kalau dibilang event lari ya nggak harus lari, ngetrail lari dia ke atas turun ke bawah kayak Rinjani 100 kemarin. Ya. Itu kan trail tuh Om. Banyak lah dari internasional, jadi prepare-nya lebih banyak, kayak ada macam-macam trekking pole lah namanya. Trekking pole tuh membantu kita Naik, dalam naik dan turun supaya tidak tertekan di sekitar paha ini. Jadi resiko untuk cederanya minim. Ini. Itu Om. Yang paling susah atau yang paling apa namanya ya, yang rentan terhadap cedera itu ketika naik, ketika turun Bang. Turun Om. Turun ya justru Iya, ya. turun. Iya. Padahal kita ikut gravitasi sebenarnya ini. Benar. Karena kalau turun kan, kalau untuk yang memang ingin lari, Iya. mereka lari tuh Om. Lari dia itu Iya, ya? lari dari summit tadi, Iya. lari ke bawah. Itu kan kita nggak bisa ngatur kecepatan, Iya. dia langsung turun ke bawah. Kalau kita misalnya anggap aja kena batu dikit kesleo, Iya. apakah Udah. kita bisa nahan badan gitu? bisa kan? ngerem ya. Kita harus bisa juga. Jadi berpikir cepat itu tadi Om. Langkah kaki kita untuk turun itu Di mana taruh kaki itu di ya? mana kaki kanan dan kiri itu harus cepat. Perpindahan itu harus cepat Om. Jadi nggak sembarangan aja untuk sekedar lari ke bawah. Karena kalau dilihat dari biasanya kan Ricky sendiri, saya sendiri lihatnya di YouTube. Lihat teman-teman lari gitu, mikirnya kok bisa ya gitu. Pengen coba, itu kan lari. Pernah dulu coba, hampir jatuh. nggak bisa nahan badan gitu kan. Itu makanya harus prepare dengan fisik dan mental kita harus kuat. Dan itu kita harus fit lah, prima untuk pergi ke sana. Dan pastikan remnya pakem ya. Ya. Maka itu tadi nggak sembarangan juga sepatunya gitu. Nggak kayak yang beginian gitu kan. Takutnya nanti kalau kita pakai yang beginian di gunung, kita sedang lari, jatuh nanti. Aduh, Masya Allah lah. Nggak kebayang lah. Ya. Makanya sepatunya khusus dengan ada grip yang gede-gede untuk bisa ada penahannya gitu. Ya, Apalagi tanah-tanah yang licin kan kita nggak tahu kan. Gitu. Dalam kondisi hujan juga mereka lari juga Om. Dalam kondisi hujan ya? Iya. Tapi pakai jas hujan mungkin ya? Kadang-kadang nggak. Kalau lari, kalau kita pakai jas hujan itu susah Om. Susah ya? Karena jas hujannya kita segini. Oh iya. Itu menghalangi ya? Menghalangi dia Om. Biar aja lah sampai basah-basah ke bawah nggak apa-apa. Iya. Gitu aja. Jadi cepat sampai di bawah, nanti mengeringkan ya. Proses pengeringan lagi ya. Supaya cepat juga ya. Itu sih Om. Ya itu aja sih. Iya Bang Mul. Jadi dari kita simpulkan ya, dari kegiatan trail running ini adalah paduan ya antara berlari, berjalan. Ya, kekuatan fisik ya, ada fisik, mendakinya, ada penurunannya, ada alamnya ada ya itu alamnya juga. Bagi yang berminat deh Bang Bul, ada yang mungkin apa yang memotivasinya? Bagi yang belum pernah coba nih, kira-kira apa yang bisa memotivasi untuk ikut trail running ini Bang Bul? Kalau mau ikut trail running itu sendiri, yang supaya kita bisa memotivasinya ya gabung ya. komunitas ya. pecinta trail sih sebenarnya.
ya enggak hanya Padang Trail Runner, mungkin dari yang lain juga ada nantinya kan gitu. Nah, bentar, melenceng sedikit nih. PTR ini kebanyakan yang mana sekarang? Yang trail running atau jalan raya ini? Sebenarnya kita bagi dua, Om. Oh, ada bagi dua. Karena dari masing-masing kita kan punya apa namanya? Anu masing-masing ya. Ya, punya passion masing-masing ya. Passion masing-masing. Kalau kita paksakan, mungkin mereka berpikir, oh ini nggak bisa kayak begini gitu. Nanti dia kabur gitu kan. Jadi biarkan timbul sendiri. Palingan kita ngajak aja, ayo coba ke gunung atau coba ke Babus, Batu Busuk atau di Andalas Bike Park sendiri bisa dipakai untuk trail gitu. Kadang-kadang teman-teman yang baru ini dia coba-coba. Nanti tiba-tiba dia punya sepatu trail sendiri. udah punya beli sendiri, udah perlengkapannya udah banyak pula dari kita gitu kan, dibeli. Aku punya teman satu, badannya lumayan besar. Awalnya dia coba road. Bagi beliau tersebut kurang kurang menantang. Saya ajak awalnya ke Babus dulu. Nanti besok ditanya tuh, sepatunya gimana? Langsung dibelinya Om. Nah, itu awalnya saya racunin gitu kan. Nah, dari dia sendiri udah berpikir, oh ini tantangan bagi gue nih. Cobalah trail gitu kan. Ya udah, dia nge-trail aja, nggak mau diajakin ke road lagi. Tapi main ke gunung aja deh. Ya. Berarti dari segi apa Bang Bul, kalau dari segi apanya? Beli alat peralatannya kayaknya main di trail ini lebih sedikit ada lebih keuangannya ya daripada yang di road ya. Kalau dihitung-hitung ya Om. Karena ada alat yang perlengkapan tadi kayak trekking pole tadi kan kita beli, terus sepatu. Terus ada yang untuk supaya nggak masuk pasir ke sepatu, apa namanya itu kayak kantong gitu dia ada juga. Lebih lah daripada road ya, lebih banyak daripada road ya. Gitu. Karena nanti kan di event tuh kita nggak tahu kontur gunungnya gimana. Kadang berpasir dia kan, nggak berbatuan. Jadi pasir tuh masuk ke dalam sepatu, ada alatnya gitu. Adalah pembungkusnya gitu. Berarti kalau ada kawan-kawan nih yang berminat untuk ikut running ini, kalau bisa bergabung dengan komunitas ya. Di komunitas bisa kita mendapatkan informasi dan belajar dan kawan-kawan yang udah senior ya, mungkin lebih bisa membimbing kita ya Bang Bul. Iya, betul. Oke Bang Bul, mungkin ini udah banyak juga nih Bang Bul, nggak terasa nih. Iya, nggak terasa. Jam nih. Kita cerita juga nggak terasa. Apa nih Bang Bul? Kira-kira ada nggak cerita yang inspiratif yang pernah Bang Bul pengalaman nih tentang trail running ini? Pengalaman misalnya Bang Bul sendiri atau yang lain? Bang Bul sendiri sih sebenarnya. Awalnya gabung di komunitas ini PTR itu sendiri. Belum pernah mencoba trail running. Sebelumnya enggak ya. Sebelumnya Bang Bul dari road juga ya? Dari awalnya ya road gitu kan. Cuman kepingin dari diri sendiri mencoba trail running itu sendiri, terus disokong dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu mencoba trail. Dicoba lah itu di tahun 2019 perdananya mendaki Merapi. Itu tuh ada acara operasi semut gitu Om, membersihkan area gunung, kayak sampah kan banyak di sana Om gitu. Jadi disitulah awal mulanya ngikut gitu. Dan saya sendiri Om mempunyai fobia ketinggian. Dan dari situlah mempunyai niat untuk mencoba tadi gitu. Bagaimana kalau di ketinggian? Nah, memang benar pas lihat ke bawah langsung
nggak kuat gitu kan. Langsung gemeteran ya. Ya gemeteran. Pas turun pun gitu. Karena kan langkah kaki itu awal-awal kan kita nggak tahu tuh belajar kan, gitu kan menapaki yang memang keras dia batunya gimana gitu. Nah disitulah belajar kan. Ya masih ada ketakutan juga sampai sekarang masih ada. Masih ya. Cuman jauh ya, lebih jauh lebih jauh berkurang. Berkurang ya. Karena kan memang udah ditekadkan, saya harus bisa gitu, harus bisa melampaui fobia gitu. Iya. Ya itulah pengalamannya Om. Sampai sekarang masih tetap kalau diajakin ayo. Iya. Ini kawan-kawan yang fobia ketinggian ini bisa meniru Bang Bul ini. Iya, belajar dari situ sih sebenarnya. Kita nggak Jadi perlu. itu bisa disembuhkan ya, cuma memang berangsur-angsur ya Bang. Iya, berangsur-angsur karena dari dalam diri kita inginnya berubah atau memang dibiarkan saja. Itu kan balik kepada diri kita sendiri. Ya itu tadi sampai sekarang memang masih ada, cuman udah berkurang gitu. Untuk ketinggian tadi masih masih merasa. Masih merasa tapi jauh lebih kurang ya Bang. Ya, mudah-mudahan ini semakin ke depannya. Ya kalau bisa sembuh ya Bang Bul ya. Iya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Jadi Bang Bul, ini biasanya ini 20 menit nih. Ini udah setengah jam ini. Udah setengah jam ternyata ya. Nggak terasa. Soalnya bagi saya sendiri juga jangan-jangan ini racun pertama saya juga ini tentang terairan. Iya betul. memang kalau di komunitas ini memang harus kayaknya diracun. Memang harus diracun. Iya diracun. Teman-teman yang biasanya belum tahu jadi tahu dan ingin mencoba gitu kan. Nggak tahu jadi tahu. Ingin mencoba. Ya. Nanti ketagihan. Nah itu tadi racunnya harus dimasukin terus kan. Racunnya positif Om ya, bukan negatif ya. Dan itu untuk kesehatan juga. Kesehatan mental, fisik dan semuanya. Oke Bang Bul, mengingat durasi nih Bang Bul, kita akhiri aja Bang Bul apa kita tentang trail running. Tapi mungkin closing statement Bang Bul untuk trail running ini. Mungkin untuk kawan-kawan yang belum pernah atau yang sudah pernah, silahkan Bang Bul. Kalau untuk pemula, mencoba sajalah hal yang baru. Iya. Jangan takut dengan apapun, misalnya ketinggian tadi, jangan takut, berani mencoba. Itu aja. Kalau bagi teman-teman yang ingin gabung, silahkan. Ya. Kalau ada masalah, hubungi Bang Bul. Kalau ada masalah, nanti bisa hubungi saya. Iya. Iya betul. Oke. Terima kasih banyak Bang Bul atas waktunya. Jadi kemarin sebenarnya dari mulai Bang Robi nih katanya di atas mobil ya ajak Bang Bul untuk podcast lagi. Iya benar. Itu pulang dari Kapalo Banda ya. Kapalo Banda. Nah, itu dinamakan trail running juga itu Bang Bul. Hiking sih sebenarnya. Hiking sebenarnya. Kita hiking saja itu kalau. Iya, tapi kita lihat foto-fotonya sungguh happy semua ya. Ada yang berenang luar biasa. Air. Ada yang sambil bersenda gurau ya Bang Bul ya. Benar. Yang itu sebenarnya jadi yang kita dapatkan bukan cuma olahraga tapi juga silaturahmi terjaga. Dan kita melihat ya seperti tadi gemercik air, burung-burung, suara alam lah, suara alam, keindahan alam dengan pepohonan yang hijau gitu kan, vegetasi yang bagus. Iya. Nah, jadi merasa senang kita di alam gitu. Cukup. Masih betul durasi ya benar. Kita lanjutkan next podcast. Thank you Bang Bul. Sama-sama. Thank you kawan-kawan PTR. Bang Bul, thank you semua ya. Jadi jangan takut seperti yang Bang Bul bilang tentang sesuatu yang baru, yang penting positif yang Bang Bul ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar kita atau hubungi langsung Bang Bul di PTR ya Bang Bul ya. PTR. Oke kawan-kawan semua, kita akhiri sampai jumpa podcast mendatang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.